Halo semuanya, balik lagi di channel NI4. Dan kali ini saya akan merangkum sebuah film yang berjudul Inferno. Film ini dibintangi oleh Tom Hanks dan menceritakan tentang pemecahan sebuah teka-teki untuk mencari sebuah virus. Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung menuju ke ceritanya. Di awal film kita diperlihatkan seorang ahli biologi yang mempunyai pandangan radikal yang cukup mengerikan. Dia bernama Bertrand Zobris. Dia sedang mengisi sebuah acara seminar yang tidak diselenggarakan oleh webinar tentunya. Di situ dia menyebutkan bahwa manusia adalah sumber dari segala penyakit di bumi karena overpopulasinya. Maka dari itu dia menciptakan sebuah virus untuk menghapus setengah populasi dari manusia. Dia menamai virus itu dengan nama Inferno. Setelah itu terjadi adegan kejar-kejaran antara Zobris dan WHO. Zobris yang sudah terpojok memutuskan untuk bunuh diri dari atas menara Florence di Italia. Namun sebelum itu dia sudah menyembunyikan Inferno di suatu tempat. Inferno is the cure. Scene kemudian berpindah ke sebuah rumah sakit yang dimana di situ terdapat seorang pasien yang mengalami amnesia ringan. Dia bernama Robert Langdon. Langdon adalah seorang profesor di Universitas Harvard. Langdon yang terbangun dari pingsannya terganggu oleh sebuah penglihatan yang mengerikan di dalam kepalanya. Dia melihat gambaran dari sebuah neraka dan siksaan yang diterima oleh para pendosa. Di kamar itu juga terdapat seorang dokter cantik yang merawat Langdon. Dia bernama Sienna. Sienna mengatakan kalau Langdon sedang amnesia ringan karena luka terserempat peluru di kepalanya. Kemudian datanglah seorang perawat yang memberitahu kalau ada seorang polisi yang datang untuk menemui Langdon. Dan ternyata yang datang bukanlah polisi, melainkan seorang asasin yang bernama Fayenta. Fayenta langsung menembak si perawat hingga kenok dan berusaha membunuh Langdon, tapi dengan cekatan Sienna membawa Langdon keluar dari rumah sakit dan berhasil melarikan diri. Mereka berdua akhirnya bisa bersembunyi di apartemen milik Sienna. Ketika Langdon mengganti baju, dia menemukan sebuah tabung di saku jasnya. Tapi dia tidak tahu kalau tabung itu adalah miliknya. Tapi tabung itu ternyata bisa dibuka menggunakan sidik jari milik Langdon, yang ternyata berisi sebuah proyektor gambar yang menggambarkan peta neraka karya seni dari Dante. Dari gambar itu Langdon menemukan sebuah kode atau anagram yang berbunyi Cerca Trova, yang artinya temukanlah. Kemudian mereka menuju ke Palazzo Vecchio. Mereka pun mulai mencari teka-teki yang ada dari kata Cerca Trova di dalam lukisan di sana. Kemudian Langdon ditemui oleh seorang pemandu museum bernama Martha. Lalu Martha mengajak Langdon untuk melihat topeng wajah dari Dante. Namun setelah tiba di ruangan, ternyata topeng wajah itu sudah hilang. Mereka pun akhirnya ke ruang CCTV untuk mengecek siapakah pencurinya. Dan setelah dicek, ternyata yang mencuri topeng itu adalah Langdon itu sendiri. Langdon dan Sienna pun kabur menggunakan kunci yang mereka rampas dari Martha. Setelah itu, mereka mencari tahu keberadaan topeng Dante, yang ternyata berada di gereja katedral tempat Dante dibaptis. Namun semua pintu keluar dari museum itu sudah ditutup oleh WHO dan dijaga ketat oleh para agen negara untuk menangkap Langdon. Tapi dengan pengetahuan Langdon akan tempat itu, mereka menuju ke sebuah jalan rahasia di ruang Armenia. Mereka pun akhirnya bisa lolos dari sana dan menuju lokasi topeng Dante disembunyikan. Tapi ternyata pelarian mereka diketahui oleh agen Bocat. Di saat yang sama, bos dari Fayenta yaitu Sim sedang melihat video dari Zobris yang berisikan niatnya untuk memusnahkan setengah dari penduduk bumi. Sim baru menyadari kalau dia dibayar Zobris untuk memuluskan rencana pemusnahan massal.
Akhirnya dia pun bertindak untuk mencegah terjadinya pemusnahan massal. Kemudian Langdon dan Sienna akhirnya bisa menemukan topeng Dante dan membaca tulisan yang ada di topeng itu yang mengarahkan mereka untuk pergi ke Venesia. Agen bojat yang mengikuti mereka mendatangi mereka dan mengaku dia adalah agen dari WHO. Dia memberitahukan bahwa yang mengincar Langdon adalah Elizabeth. Dia juga mengatakan kalau Elizabeth ingin menjual virus itu untuk kepentingan pribadinya. Mereka bertiga akhirnya berangkat ke Venesia menaiki sebuah kereta. Di dalam kereta, Langdon ternyata bisa sedikit mengingat siapa Elizabeth. Dan ternyata agen Bocat telah berbohong. Karena sebenarnya Bocatlah yang ingin menjual virus itu untuk kepentingan pribadinya. Mereka pun menjebak Bocat agar tidak bisa mengikuti mereka lagi. Di tempat lain, Sims mendatangi Elizabeth dan memberitahu kalau kliennya adalah Zobrist. Dan dia juga mengatakan dia berniat untuk membantu WHO mencari Langdon karena hanya Langdon yang bisa memecahkan teka-teki yang dibuat oleh Zobrist. Sims juga mengatakan kalau Bocat juga mengincar Inferno untuk kepentingan pribadinya. Scene kembali ke Langdon dan Sienna yang sudah sampai di Venesia sesuai arahan dari topeng Dante. Namun ketika sampai di sana, Langdon baru menyadari kalau seharusnya tujuan mereka bukanlah di Venesia melainkan di Hagia Sophia di Istanbul. Namun Bocat yang terjebak di kereta ternyata sudah sampai di Venesia. Bocat pun mengejar mereka. Dalam pelarian mereka untuk menghindari dari Bocat, terkuak sebuah fakta bahwa Sienna ternyata adalah kekasih dari Zobrist. Di situ Sienna menjebak Langdon agar tertangkap oleh Bocat. Bocat pun akhirnya bisa menangkap Langdon dan menginterogasi Langdon untuk mendapatkan lokasi Inferno. Namun ternyata Sims juga sudah sampai di situ. Sims pun langsung membunuh Bocat. Sims juga mengatakan kepada Langdon bahwa dia disewa oleh Zobrist. Dia juga bilang bahwa dia yang membuat rekayasa di rumah sakit agar dia bisa mempercayai Sienna. Dan amnesia yang Langdon alami adalah efek dari obat benzodiazepin. Benzodiazepin adalah obat yang bisa membuat amnesia ringan. Kemudian Langdon dibawa oleh Sims untuk menemui Elizabeth. Dan mereka pun kemudian berangkat ke Istanbul, Turki. Scene berpindah kepada Sienna yang sedang menemui dosen di sebuah universitas di Istanbul. Kemudian si dosen mengajak Sienna untuk menuju ke kediamannya. Di sana dia dibantu oleh seorang teman si dosen menyusun rencana untuk melepaskan virus Inferno, menggunakan sebuah bom rakitan ponsel sebagai pemicunya. Di tempat lain, Langdon dan Elizabeth masih mencari tahu tempat Inferno disembunyikan. Setelah mengobrol dengan pemandu wisata di sana, akhirnya mereka menemukan jawaban kalau tempat Inferno disembunyikan adalah di Yerebatan Sarayi. Sienna yang sudah datang lebih dulu di situ mengetahui kalau Langdon dan WHO juga datang di situ, sehingga dia bergegas mencari lokasi Inferno di tempat itu. Sempat terjadi adegan perkelahian antara Sims dan teman Sienna. Namun naas Sims bisa dibunuh oleh Sienna itu sendiri. Kemudian Sienna menceburkan bomnya ke dalam kolam untuk memicu virus itu terbuka dari bungkusnya. Langdon yang menemukan Sienna mencoba menyadarkan Sienna menggunakan bacot no jutsu. Namun Sienna tetap teguh dengan pendiriannya dan mencoba meledakkan bomnya. Namun jaringan seluler di tempat itu sudah disabotase sehingga ponsel Sienna tidak dapat melakukan panggilan dan bom pun harus diledakkan dengan cara manual. Di waktu yang sama Elizabeth berhasil menemukan virus Inferno, kemudian segera mengamankan virus itu ke dalam kotak penahanan khusus. Sienna pun akhirnya menceburkan diri ke dalam kolam kemudian meledakkan bom itu dan membunuh dirinya sendiri. Meskipun ledakan bom sempat membuat kotak itu retak, namun virusnya tetap aman dan tidak jadi menyebar. Setelah kejadian itu, Langdon kembali ke Italia untuk mengembalikan topeng Dante di museum. Dan film pun berakhir.
Susah bro bikin konten YouTube bro, mesti nonton filmnya, cari pokok masalahnya. Kalau pokok masalahnya itu gampang sih teman, ya susah tuh ngerangkumnya sama nulisnya. Aduh, ya udahlah, cuma curhat-curhat gitu aja, nggak ada yang penting di hidup saya. Aduh, berasa hampa anjir. Ya udahlah, adios di Karamelos, stay with Animania, anjir Animania. Mr. K bro, tahu Mr. K? GG tuh, keren dia, keren lah pokoknya Mr. K. One Piece, saya nakamamu Mr. K.